Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kali ini kita akan menelusuri misteri keberadaan 4 makam yang diyakini sebagai persemayaman jenazah Haryo Penangsang. Ya, Haryo Penangsang adalah salah satu tokoh besar yang namanya mewarnai percaturan dan suksesi Kerajaan Demak Bintoro. Haryo Penangsang adalah salah satu sosok yang mempunyai hak atas tahta Kesultanan Demak. Ya, Haryo Penangsang adalah putra Raden Kikin atau yang selanjutnya dikenal sebagai Pangeran Sekar Sitolepen. Sebuah insiden mengakibatkan haknya atas tahta kemudian beralih kepada pihak lain, dan rentetannya mengakibatkan Haryo Penangsang pun gugur. Ajaibnya, makamnya ada 4. Yang pertama berada di Gedong Ageng Jipang. Ya, situs Gedong Ageng Jipang berada di Jipang, Kabupaten Bluro, Provinsi Jawa Tengah. Sebuah kewajaran karena konon di tempat inilah dipercayai sebagai pusat pemerintahan Kadipaten Jipang Panolan di masa lalu. Makam yang diyakini sebagai makam Kanjeng Adipati Haryo Penangsang tersebut berada di tengah-tengah Gedong Ageng. Ya, tumpukan batu bata kuno menghiasi keberadaan makam yang terlihat masih sering didatangi para peziarah di wilayah Kabupaten Bluro tersebut. Keberadaan makam ini memang masih dikeramatkan oleh warga yang secara turun-temurun mempercayai keberadaannya. Yang kedua, makam Kanjeng Adipati Haryo Penangsang, penguasa Jipang yang terkenal itu, berada di kompleks makam Kanjeng Sunan Kalijogo, Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Belum diketahui secara pasti bagaimana makam Kanjeng Adipati Haryo Penangsang bisa berada di tempat ini. Akan tetapi apapun alasannya, makam Haryo Penangsang yang berada di kompleks makam Sunan Kalijogo ini juga tidak pernah sepi dari para peziarah. Hilir mudik silih berganti. Mereka-mereka yang berziarah ke makam Sunan Kalijogo rata-rata menyempatkan diri untuk sekedar mampir, berdoa, dan mendoakan di pusara Adipati Haryo Penangsang yang memang sungguh sangat berkarisma. Yang ketiga berada di kompleks area Masjid Agung Demak. Ya, di dekat makam Kanjeng Sultan Raden Patah, makam Adipati Haryo Penangsang berada. Ini menjadi masuk akal karena Haryo Penangsang adalah cucu dari Raden Patah. Sementara itu, makam yang keempat berada nun jauh di seberang lautan, berada di wilayah Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dikisahkan setelah terjadi pertikaian berkepanjangan, Raden Haryo Penangsang kemudian hijrah menyeberang menuju wilayah Sumatera Selatan dan wafat di sana. Sosok Haryo Penangsang memang menyimpan sejuta misteri. Di balik ketegasannya, di balik kekejamannya, dan di balik sifat antagonis yang digambarkan melalui narasi ketoprak maupun film, sebenarnya tersimpan sebuah ketegasan luar biasa akan hak yang memang seharusnya menjadi milik
Haryo Penangsang. Ya, sebagaimana diketahui, pasca surutnya Raden Patah sebagai Sultan Kerajaan Islam Demak, yang menggantikan kedudukannya sebagai raja adalah Pangeran Sabranglor atau Adipati Unus. Namun sungguh disayangkan, Adipati Unus tak berusia panjang. Baru beberapa tahun beliau memerintah, kemudian sudah wafat meninggal dunia. Sementara Adipati Unus Pangeran Sabranglor belum mempunyai putra. Dengan demikian, seharusnya yang menjadi raja menggantikan kedudukannya adalah adik beliau, yakni Raden Kikin. Akan tetapi atas sebuah peristiwa yang sungguh misterius, Raden Kikin terbunuh di pinggir sungai, dan untuk selanjutnya dikenal sebagai Pangeran Sekar Sitolepen. Karena hal itu pula, kedudukan Raja Kesultanan Demak Bintoro kemudian jatuh kepada adik dari Raden Kikin sekaligus adik dari Pangeran Sabranglor, yakni Raden Trenggono. Hal inilah yang menurut Raden Haryo Penangsang sebuah intrik politik untuk merampas hak dan kedudukan Raden Kikin atau orang tua Haryo Penangsang sebagai pihak yang seharusnya berhak menggantikan kedudukan Pangeran Sabranglor sebagai Raja Kesultanan Demak. Hal ini pula yang kemudian memicu konflik berkepanjangan yang mengakibatkan pertempuran di dalam internal keluarga Kesultanan Demak, yang mana dampaknya Haryo Penangsang juga harus gugur sebagai salah satu korban tertusuk tajamnya tombak Kiai Pleret yang pada saat itu dipegang oleh Danang Sutowijoyo sebagai jago dan seroyo yang dipercaya oleh Hadiwijoyo, Sultan Kesultanan Pajang, sebagai pelanjut hegemoni Demak Bintoro. Gugur sudah sang bunga bangsa, Haryo Penangsang menjadi korban sebuah pertikaian keluarga di pinggir Bengawan Sore. Inilah kisah kepahlawanan atas hak yang selalu dituturkan turun-temurun. Semoga menginspirasi dan ada hikmah untuk kita. Salam budaya.